Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce you. My name is Ridahan Maulidi. Selamat kenal, nama saya Ridahan Maulidi. Hari ini dengan pelajaran teknologi layanan jaringan, saya ingin menjelaskan tentang OSI layer dan ROIP. OSI layer yaitu dan apa yang OSI layer dan apa itu OSI layer? OSI layer adalah Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Oke, OSI layer ada 7 dibagi 7. Oke, ada layer yaitu dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, dan data link layer, lalu di physical layer, dan semuanya, dan kita akan menjelaskan satu-satu. Oke. Pertama, application layer. Application layer yaitu merupakan layer ketujuh yang dalam Open System Interconnection atau OSI, yaitu OSI ya model dan menjadi satu-satunya layer yang dapat secara langsung berinteraksi dengan end user. Dan cara kerjanya atau contoh mendefinisikan dan juga menelusuri cara kerja dari application layer jauh lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan mendefinisikan cara kerja dari lapisan atau layer lainnya di dalam jaringan, yaitu ini gunanya untuk lebih mudah menelusuri dan mendefinisikan tentang application. Oke. Lanjut, presentation layer yaitu presentation layer jaringan komputer merupakan sebuah lapisan yang berada pada model lapisan OSI layer yang berada pada level atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim, dan berada pada layer ke-6 pada saat sebuah data akan diterima oleh user. Yaitu cara kerja atau contoh melakukan enkripsi atau data atau pesan yang bisa dilakukan oleh presentation layer, yaitu melakukan enkripsi data atau pesan. Presentation layer memiliki fungsi untuk melakukan proses enkripsi data. Proses enkripsi data merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan data dan pesan yang ditransmisikan untuk menjaga keamanan pesan atau data tersebut. Jadi dia ini berguna untuk security atau menjaga privasi, oke? Dan privasi pesan atau data kita, oke? Dan lanjut, session layer. Session layer jaringan komputer merupakan layer atau lapisan kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer pada saat menerima data dari sebuah jaringan, dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data, yaitu perannya sebagai transmitter. Dan cara kerjanya atau contoh, apabila pada beberapa lapisan OSI layer sebelumnya erat kaitannya dengan perangkat keras tertentu seperti data link layer yang kita akan sebutkan nanti, yang berkaitan dengan perangkat keras, bridge dan switch, serta network layer yang berkaitan erat kerjanya dengan router. Dan cara kerjanya ya seperti ISO-SP, OSI Session Layer Protocol, PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. Kalau mau tahu kerjanya ya nanti kita lihat. Oke. Lanjut, transport layer. Lapisan transportasi memiliki tugas memecah data, memberi penomoran pada tiap paket data, dan menjalankan transmisi data ulang apabila terdeteksi adanya paket yang hilang. Yaitu bisa kita lihat di sini. Transport layer merupakan lapisan keempat, yaitu jaringan OSI lapisan yang bertanggung jawab terhadap pengiriman source to destination dan menyediakan layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Berarti transport ini adalah semacam kurir untuk melakukan jaringan, ya kan, kurir yang menghubungkan kurir itu ya itulah yang penting dia yang menghubungkan, dan source to destination. Source adalah yang punya dan destination adalah yang penerima. Oke. Lanjut, network layer.
Network layer jaringan komputer atau yang bisa juga kita kenal dengan istilah lapisan jaringan merupakan salah satu bagian layar pada keseluruhan sistem OSI layer reference model yang terdiri dari 7 buah lapisan atau layer. Cara kerjanya menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Jadi dia akan menentukan tujuan yang harus kita lakukan, oke? Dan dia mendefinisikan alamat IP. So dia tinggal menunjukkan yang mana yang kita harus lakukan, yang mana IP yang harus kita tuju, oke? Yaitu ini network layer. Lanjut, link layer. Data link layer jaringan komputer merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat pada OSI reference model for open networking. Dalam proses transmisi data yang terjadi, data link layer merupakan layer ke-6 bagi transmitter atau pengirim data dan merupakan layer kedua bagi receiver atau mereka yang menerima data. Contoh dan cara kerjanya melakukan proses grouping secara logik. Fungsi pertama dari data link layer adalah melakukan proses grouping secara logik atau secara tidak terlihat. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka dapat data tersebut akan terpecah-pecah menjadi bagian kecil. Dan yang kedua, menyediakan akses dalam media menggunakan MAC address. Seperti sudah disinggung sebelumnya, dalam lapisan data ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. Lanjut, physical layer merupakan layer yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras sebuah jaringan komputer seperti hub, switch, server, dan juga klien. Dan fungsi utama dari layer ini, yaitu physical layer, adalah melakukan sinkronisasi dari bit data, mendefinisikan LAN card, dan juga melakukan definisi struktur jaringan dan media transmisi jaringan. Cara kerjanya dan contoh menentukan metode persinyalan. Komunikasi data dalam jaringan membutuhkan lapisan fisik untuk memuluskan prosesnya. Data baik dalam bentuk digital maupun analog akan dibawa oleh sinyal dari sistem sumber ke sistem tujuan, yaitu, dan yang ini fungsi utamanya, yaitu melakukan sinkronisasi data. Sebagai susunan terakhir, fungsi lapisan fisik adalah model OSI adalah melakukan penyelenggaraan paket data agar isinya tidak berubah. Beberapa hal yang dicek seperti format data, bagian pecahan data, dan bit data. Dan itu saja, yaitu OSI layer, yaitu ada 7. Bisa kita lihat dari sini: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, dan data link layer, lalu di physical layer. Oke, itu adalah OSI layer. Lanjut, yang kita mau penjelasan kedua yaitu ROIP. ROIP ini adalah singkatan dari Radio Over Internet Protocol, yaitu adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP, yaitu VoIP, dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon. ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Oke, lanjut. Yang saya jelaskan nanti yaitu adalah base station, IP gateway, IP address, repeater, dan keuntungan dari semua ini. Oke, yang pertama base station, BTS atau base transfer station, atau disebut juga stasiun pemancar, adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. BTS kadang juga disebut sebagai base station dan radio base station. Dan lanjut, IP gateway. Istilah gateway merepresentasikan jembatan antara hardware atau software yang jaringan antara keduanya tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer ke masing-masing komputer yang berbeda jaringan. Acap kali, gateway dianggap sebagai perangkat yang menghubungkan komputer jaringan besar dengan jaringan komputer lain. Oke, gateway
dan IP address ya. Ini IP address ini semacam mana ya, semacam alamat rumah ya kan, yaitu alamat komputer kita, alamat jaringan kita ya, bisa disebut dari itu. Dan IP address ini lah yang menghubungkan kita ke Google or something like that, like an internet. Like IP address is worthy to be important, like that's how IP address works. IP address adalah sebuah perangkat yang mengatur kegiatan internet dan mampu memberikan fasilitas dan menyelesaikan berbagai tindakan internet. Biasanya IP address berupa angka-angka yang dikelompokkan menjadi 4, yang mana setiap angka terdiri dari 1 sampai 3 digit angka, yaitu IP address example like 192.168.31.1. That's how ya IP address like a number. Okay, next, repeater. Repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dan itu adalah contoh gambar dari repeater. Oke, repeater ini misalkan WiFi kita ini lemah kan, bukan lemah sih, jauh dari kita ya kan, dan kita ini mau mendapat jaringan yang luas, dan repeater lah yang menghubungkan, bukan menghubungkan sih, semacam apa ya, semacam penghubung yang mendekatkan kita dengan internet WiFi, jaringan WiFi. Oke, dan repeater lah yang memperluas itu, semacam itu. Oke, lanjut. Keuntungan dari semua ini yaitu keuntungannya ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.